tuh punya role model tersendiri nggak sih untuk pemain bulu tangkis? Nah, ini aku kadang suka bingung buat jawab ini gitu. Karena waktu aku untuk start bulu tangkis tuh nggak ada. Asia kan di bawahnya World kan gitu. Di sini aku gagal, ternyata aku bisa ikut seleksi di WJC nih. Ikut di WJC nggak taunya. So far selama ini yang sudah didapatkan itu adalah lupa juga lagi jangan-jangan dia kasih umur 30 kan? 24 Kak. Oh iya. Nggak jauh kan? Iya. Sama kan? Selain badminton, kamu tuh ada punya hobi yang lain nggak sih? Olahraga? Ya, entah itu olahraga, entah itu apapun itu. Ada. Apa tuh? Berenang, ada. Berenang, juga. hobi. Pantesannya kayak galah ya, Bu? Iya, tinggi suka ya. main air soalnya. Berarti demen ke Bali. Berarti demen cuci piring dong, say. Enggak juga kalau gitu. Tertentu ya. Apaan sih cuci piring, cuci baju kan itu kan main air, Bu. Iya, cuci baju ya. Oh iya, mau nggak mau kan. Iya. Namanya juga di asrama ya. Iya, betul. Terus hobi kamu selain itu Berenang, nonton, normal sih, jalan-jalan karena kan hidupnya kebanyakan di asrama. Iya ya. Jadi nggak ini. Kalau Sumpah sekalinya sih udah di lama-lama. rumah, ya udah di rumah gitu. Kan terkadang sumpah gak sih gitu, maksudnya kehidupannya kan di asrama terus ya. Dan udah gitu itu lagi yang dilakukan rutinitasnya kan itu Sumpah aja. pastilah. Iya ya. Pasti. Cara biar nggak bikin sumpah lagi itu gimana? Kadang ya keluar ngayap gitu sampai malam mau nggak mau biar capeknya, maksudnya biar capeknya nggak capek di luar juga gitu. Jadi nyampe asrama, nyampe kamu tinggal tidur. Jadi ya coba bikin happy aja sih sendiri apa gitu. Suka dimarahin nggak sih sama coachnya gitu atau kepala asramanya gitu? Kamu ya pulang malam-malam, ibu kos yang gitu. Jatuhnya ibu kos. Mohon maaf, mana ada yang kayak begitu. Kamu ya pulang. Kayak kamu kan mau kunci gitu kan, kayak ibu kos gitu kan. Terus aku disuruh buka pintunya gitu. Kalau di otak gue tuh lagi mikirin apa? Kepala asramanya dia pakai rolan Ya Allah. Kamu ya pulang malam. Gue lagi. Tapi emang iya sih, namanya kehidupan asrama itu kan pasti rutinitasnya itu aja. Mau nggak mau, gimana caranya kita bikin diri sendiri. Biar nggak stres. Iya, benar-benar. Tadi kamu mau nanya apa sih? Ya aku sebenarnya mau nanya, tapi aku lupa tadi. Tapi aku tanya yang lain aja ya. Aku paling suka ke distrak itu, suka lupa langsung. Kalau misalnya di klub kita, di saat lagi tanding itu, yang menurut Glow sendiri gitu ya, yang paling sulit dihadapi itu siapa atau apa? Lawan. Bebas. Oh. Entahkah itu mentalnya sendiri gitu ya, atau dengan yang kayak ternyata lawannya sulit atau apa gitu. Lawan diri sendiri kan susah. Paling susah. Begini dong, kayaknya begini dong, susah dong. Biru-biru nggak sih? Kan lu pertanyaan gitu ya, dia Siapa aja kan dia bilang apa aja. Ya iya, lawan diri sendiri. Nggak bisa, yang ada ketebak sama raket. Aja. Benar juga sih, salah pertanyaan gue. Pertanyaan itu harusnya gini, Li. Negara mana siapa? Ya, bisa. Apa? Gitu. Atau hal tersulit apa? Kok jadi aku yang nanya? Iya, karena kadang kan di saat lagi main itu antara badan, pikiran gitu kan harus sinkronis semua kan gitu. Dan apalagi kalau misalnya terpaut jauh atau apa gitu ya.
kan itu juga jadi bisa merusak beban kan? kayak beban. Anjrit, gua harus bisa atau gimana? Itu loh maksudku yang Apalagi kayak yang paling beban adalah membawa nama negara kan. Iya. Itu kan yang pasti paling gimana gitu. Terus dapat lawannya tuh yang entah itu tertinggal jauh skornya atau ini kok dia mainnya kok kayak penuh trik ya kayak gitu lah. Iya, fokus sih Kak yang harus dijaga. Apalagi kalau lawannya lawan-lawan seeding yang udah world number 1. Pokoknya world number 1 sampai nomor 10 tuh kan benar-benar harus dijaga banget fokusnya kan. Mainnya mereka tipikalnya kayak gimana. Itu kita dari malamnya udah harus imajinasiin tuh, udah harus dipikirin kadang sebelum tidur. Terus sambil kadang tuh seringnya sambil mau tidur tuh dibayangin, oh nih dia lawannya gini. Kalau emang nggak dapet moodnya ke situ, kalian nonton videonya dulu, nonton video, diingetin kebiasaannya kemana kelemahannya apa, sambil ngobrol sama pelatih sama partner tuh malam sebelumnya gitu, atau enggak besoknya juga pas mau main diobrolin lagi gitu. Cuma hal tersulit yang buat ngejaga yaitu satu mungkin kondisi ya, kondisi sama kondisi fisik badan semua sama jaga fokusnya itu sih yang harus dilatih terus setiap hari gitu. Iya, kayaknya gue tuh yang nggak bisa ngebayangin gitu ya, di saat kita lagi nonton kan kita cuman modal throat doang ya gitu kan, dengan teriak-teriakan kita itu. Kita nggak tahu sih pemain tersebut tuh punya beban apa kan. Gue tuh kadang suka mikirin apa ya kira-kira yang ada di dalam otaknya si pemain ini gitu. Kenapa lo yang mikirin ya? Iya sih ya, ngapain ya gitu. Cuma Tapi maksudnya emang iya sih, kadang kalau misalkan itu ya kayak lu gitu kan, kita kalau misalnya satu pertandingan tuh pasti ngeliat ini kayaknya dia capek nih kayaknya nih. Iya, kalau misalkan kadang apalagi pas kalau iya kan. kalau wah ketinggalan. Ini kayak dia lagi capek nih, apalagi sakit. Kita juga suka mikirin kayak gitu kan. Apalagi kan mukanya pada flat-flat semua kan. Di saat lagi main Nggak mau itu kelihatan kan sama iya orang. gitu. Jadi kayak yang jadi kayak kesannya tuh kayak ini orang capek atau enggak atau apa gitu. Tapi kita selalu bilang kayaknya capek deh Nur gitu. Tapi ternyata enggak gitu kan. Ternyata emang ada ini sendiri gitu ya. Ada cara, tiap atlet ada caranya Poker face masing-masing. gitu kan. Siapa sih kira-kira lawan dari negara mana dan siapa gitu yang paling berat banget selama lo tanding sama mereka? Buat aku China, Korea, sama Thailand satu. 3 itu. Malaysia udah nggak lagi? Malaysia ada, cuma untuk di generasi aku sekarang mungkin udah nggak terlalu yang ini. Dulunya sempat ada. Iya, karena dulu kan udah ada Malaysia yang ini. sama Indonesia juga kan gempur-gempuran juga saing juga ya. Kompetitif banget ya. Banget. Nah, Oh berarti Cina tetap ya nomor 1 ya? Tetap. Kalian Karena regenerasinya banyak banget Kak. Regenerasi atlet dari junior ke seniornya tuh walaupun jauh gapnya tapi mereka bisa ngejar gitu. Karena ya? kan banyak kan atletnya di sana. Iya sih, mereka tuh kayak yang sekali ngeluarin tuh kayak Berapa? pemain barunya langsung kayak Banyak kok gitu ya? banget gitu. Iya. Kalau aku sih jujur emang nggak begitu mengerti ya, tapi maksudnya ngelihat pemain-pemain bulu tangkis tuh suka banget dengan auranya sama spirit itu, suka banget sih ngelihatnya sih. Kayak tadi kan baru ketemu sama Glo. Aku auranya gimana? Aura-auran ya. Cekodam. Boleh tuh kayaknya. Tapi kamu tuh punya role model tersendiri nggak sih untuk pemain bulu tangkis? Nah, ini aku kadang suka bingung buat jawab ini gitu. Karena waktu aku untuk start bulu tangkis tuh nggak ada role modelnya. Tapi pas berjalannya waktu, ada waktu itu Korea Kak, siapa ya kok gue lupa. Bukan yang cewek, partnernya yang Olimpik. Cari butuh. Iya partner yang Yeongdae dulu ada yang tinggi. Iya tahu. Lee Hyo Jung ya? Iya. Aku juga lupa namanya sih. Tapi aku tahu siapa dia Yang gitu tinggi maksudnya. itu. Tahu. Oh yang itu. Dulu ya waktu itu sempat karena kan orang-orang pada bilang itu loh Korea tinggi nih, kamu kayak dia nih harus bisa kayak dia gini gitu. Jadi aku kayak oh ini dia, jadi aku kadang lihat kadang apa gitu. Terus habis dia itu kesini Cibutet, aku juga Si ngefans. Cibutet siapa? Liliana ya. Naci. Oke. Karena deket kan, dan waktu aku di timnas kan latihan bareng juga sama dia. Terus waktu Olimpik juga aku tahu progresnya dia latihan gimana, prosesnya kayak apa. Jadi kayak wah nih legend nih Olimpik itu di depan mata. Aku terus kenal baik juga kan, latihan bareng apa bareng. Dia suka kayak ngasih ujangan gitu nggak? Karena kan dia mix juga kan, kamu juga mix gitu. Dia suka kayak ngasih tahu nggak? Sering Iya. banget. Paling sering banget. tuh soal apa?
soal di lapangan pasti. Oh, Ya pasti bukan soal lapangan jodoh dong. ya. Ya nggak mungkin dong. Ya, Ngapain juga ngomongin Tapi soal jodoh ya. ngomong kayak masalah mix, terus double, terus single, itu cara permainannya beda-beda. Beda-beda. Kalau mix, aku kan mix kan cewek cowok dan cara permainan pola di lapangannya itu cewek nggak terlalu mendominasi banyak mukul. Jadi yang si tugas cowoknya ini kasarnya konsepnya si cowoknya ini untuk mengcover si ceweknya. Jadi untuk penguasaan lapangan si cowok ini lebih banyak. Tapi si ceweknya ini gimana caranya harus cari bola serangan untuk si cowok aku ini nyerang. Jadi mau nggak mau kita mainnya nyerang. Makanya kenapa ganda campuran itu ceweknya lebih banyak di depan. Karena harus bisa ngeblok, harus bisa cari serangan dari ngenet, net yang nempel net itu. Cari serangan ngenet sama defense-nya juga harus bagus, harus bisa balik serang gitu. Jadi taktik di cewek untuk di ganda campuran tuh nggak terlalu banyak mukul, tapi bikin strategi gimana caranya harus cari bola untuk serangan si cowoknya itu. Gitu. Tapi penguasaan lapangan tetap Tetap cowok, si cowok yang banyak. Kenapa kamu lebih memilih ganda campuran dibanding double ataupun single? Dulu waktu sebelum Jarum main tiga-tiganya, double mix double single sama mix, main tiga-tiganya. Terus pas mau masuk ke Jarum suruh milih mau Jarum yang single di Kudus atau mau ganda tapi di Jarum Jakarta gitu. Nah tadinya tuh mau tes ke Jarum Kudus tapi ke pending terus karena aku berangkat sendiri kan sama papi kan. Jadi kayak tak dulu deh belum ada uang ongkosnya gitu. Jadi ke pending. Terus nggak taunya aku kenal sama kokonya Cisusi Susanti, Om Rudi Gunawan. Dia kan di Kelapa Gading kan. Terus dia ngelatih juga. Jadi dari Bekasi ke Kelapa Gading kan deket. Terus kalau pertandingan se-Jakarta tuh kadang aku Jakarta Timur, dia Jakarta Utara suka ketemu. Nah, kenal si Om Rudi ini ngajak ke papi aku, "Kok gimana kalau Gloria nggak usah ke Kudus, ke Jarum Jakarta aja main double sama anak saya, partneran," katanya gitu. Ya udah ditanya, "Mau nggak kamu ke double?" Mau, ya udah double. Akhirnya latihan tuh. Awalnya ganda putri dulu. Latihan ganda putri, latihan. Terus setiap weekend di hari Sabtu itu ternyata programnya main mix bareng sama cowok-cowok yang ada di Jarum itu. Nggak taunya masuk juga bisa. Senang juga kan aku, maksudnya main double kan ada orang ada apa. Udah gitu speednya cepet kan kalau mix gitu. Aku seneng gitu. Jadi ya udah berprestasi tuh dua-duanya di ganda putri sama di ganda campuran. Akhirnya aku di tahun 2011 sebelum timnas aku ikut kejuaraan World Junior Championship kayak kejuaraan dunianya junior lah gitu. Ikut aku juaranya di ganda campuran. Tapi aku main di ganda putri juga tapi kalah di 8 besar. Juaranya di ganda campuran. Nah, pulang-pulang ternyata itu jadi kejutan buat klub aku PB Jarum karena setelah 19 tahun apa berapa puluh tahun tuh nggak juara-juara. Atlet yang mewakili di Asian Junior di World Junior Championship itu. Untuk yang mix. Di sektor mix itu dari klub Jarum ternyata udah lama nih nggak ada yang juara gitu. Nggak taunya yang mecahin aku di tahun itu 2011 gitu. Waktu itu sama siapa akhirnya? Waktu itu sama Alfian Eko, tapi Alfian Eko bukan PB Jarum, dia Jaya Raya gitu. Jadi pulang-pulang aku juga nggak tahu Kak, pulang-pulang pas balik ke klub naik ke asrama, kan asramanya tuh satu gedung nih Kak. Jadi ini lapangan, asramanya tuh di dalam di atas. Iya di kiri sini. Kakak tahu ya? Aku udah pernah kesana soalnya. Belum. Terus makan bakso di duluan. Iya. Serius beneran kan ada kan? Duluan ke Jarum. Iya gue sering banget. Soalnya kan punya teman atlet. Iya sombong banget. Sombong banget. Nah itu yang pengen gue sombongin itu. Gue tuh pengen banget bilang temen gue bangga gitu kayaknya. Gitu. Jadi akhirnya memutuskan oke, gue di ganda mix campuran aja. di mix karena kan prestasi juga di situ. Terus di timnas juga masuknya ganda campuran karena juara di situ kan. Gitu. Prosesnya dari klub ke timnas itu pemilihannya tuh kayak apa sih? Pemilihannya itu sebelum World Junior tuh ada Asia Junior versi Asianya. Itu biasanya kita tuh
anak-anak klub ini kita tandingnya secara Sirnas, sirkuit nasional se-Indonesia tuh dalam 1 tahun gitu kan. Nah karena aku waktu itu lumayan nih prestasinya di ganda putri sama ganda campuran, dipilihlah nih diseleksi untuk ikutan AJC sama WJC. Ikutan di AJC-nya aku nggak juara, tapi kan levelnya AJC kan Asia kan di bawahnya World kan gitu. Di sini aku gagal, ternyata aku bisa ikut seleksi di WJC nih. Ikut di WJC nggak taunya malah berhasil. Itu juga Kak, aku bisa juara karena waktu itu aku tandingnya di Taipei dan nggak ada Cina yang ikut. Karena waktu zaman aku itu masih slack mereka yang antara Chinese Taipei sama China itu. Jadi pemain Cina nggak ada, selebihnya ada semua. Terus aku baru banget dipartnerin sama si partner aku itu, Alfian Eko itu. Dipartnerin di pertandingan itu, di latihan sebelumnya tuh nggak pernah dipartnerin. Baru dipartnerin di situ tuh aku kayak, ini bisa nggak nih tanding, orang baru partner, baru kenal, baru apa kan. Tapi jalan-jalan atau enak juga nih menang terus gitu. Terus nggak taunya sampai final gitu. Tapi di finalnya waktu itu ketemu teman sendiri juga, Indonesia juga. Sama Indonesia juga gitu. Tapi ya pas juara kayak juara dunia junior nih gitu kan. Terus pas pulang-pulang sama Jarum langsung di applause banget kan. Aku kaget kenapa gitu. Nggak taunya di pialanya itu Kak, aku baru lihat pialanya kan gede nih. Ternyata tuh ada apa sih ini tulisannya nama aku pertama. Serius? Nama aku pertama. Terus makanya pas aku lihat nama aku pertama di piala, jadi kayak oke, boleh juga ada nama gue gitu. Gue merinding tau, sumpah. Padahal dia yang menang ya. Terus pas aku kan juara 2011, nah 2012-nya itu nerusin tuh si temen aku juga ada melatih Daiva sama Edi Subaktiar. Pokoknya aku bersyukurnya kayak blessnya tuh pada saat aku juara, ke tahun selanjutnya tuh ada yang nerusin gitu loh. Jadi kayak ya blessing lah gitu. Akhirnya dari situ baru di seleksi masuk ke timnas, masuk ke ganda campuran. Itu kalau misalkan coachnya itu bisa milih atau memang dari sana? Enggak, dia tuh dari ini. Misalnya nih ya, di sini terus ditutupin terus enggak, bukan arisan. Masa lu mau lihat dari air? Oke nih, Dikin jadi coach gue nih. Nggak gitu dong. Jangan keluar mukanya. Oh, Pita nih. Sekarang coach kamu siapa? Vita Marisa. Vita Marisa. Itu udah lama atau memang dapat dari PB? Dari PB Jarumnya seperti itu atau iya, dapat dari PB Jarum. Jadi pas aku balik dari timnas ke PB Jarum, Civita juga udah ada di PB Jarum kan. Tapi sebelum aku masuk dia ngelatih yang junior, yang kecil-kecil tuh. Yang kecil-kecil datanglah nih aku dari timnas nih, dari timnas disuruh sama atasan untuk ngelatih aku juga. Jadi bareng junior sama aku gitu. Pelatihnya berarti cuman Vita aja atau ada asisten berdua? Vita Marisa, Wifki Windarto. Oh, sama ada satu lagi Yuda Wiratama, ini dia yang ngurusin junior. Oh, tapi satu kepala juga barengan. Oh, Vita itu kalau misalnya pas lagi ngajar gitu ya, galak gak sih? Galak banget ya? Galak. Kayaknya ya, karena kan dia kayak saklek orangnya. Iya, orangnya kan gitu. Detail seorang orang. Diajak ngomong aja kadang kalau misalkan kalau lagi sama teman kita satu lagi tuh kadang iya. Nggak yang gimana gitu, nggak banyak ngomong kali ya, tapi kalau ngomong gitu. Asik kok. Tapi baik banget ya. Baik banget. Tapi kalau lagi ngajar mungkin beda. Oh iya pasti. Kalau lagi ngajar beda kali ya. Karena kan nggak mungkin ya jadi coach terus main celak-celak gitu kan. Nggak mungkin banget dong. Tapi lo tuh harapannya apa sih, Glow, di saat sekarang ini lo akhirnya udah balik lagi gitu kan ke PB Jarum gitu. Apa yang masih pengen banget kamu raih gitu sebagai seorang atlet bulu tangkis? Yang pengen aku raih, jangan plafon ya. Nggak ada di mana ya. Ini kan aku masih partner baru juga sama junior kan, jadi mungkin satu poin gedenya mungkin mau bawa dia juga untuk nanti kalau bisa masuk ke timnas juga atau nggak bareng sama aku juga atau gimana nggak tahu. Dan kedua mungkin mau nambah prestasi sebanyak-banyaknya sih yang belum pernah mungkin bisa aku capai selanjutnya gitu. So far selama ini yang sudah didapatkan itu adalah
Lupa juga lagi jangan-jangan dia. Kalau gue mah akan gue inget terus. Salah akan satu gue kan itu banggakan. tuh yang apa yang World tadi kan. Itu kan Iya. udah lama. Kemarin sih belakangan tahun lalu akhir Desember India Open. Terus kemarin apa lagi ya? Banyak banget tadi sampai lupa. India Open, terus Denmark, ada juga Denmark Master waktu itu. Terus Taipei, banyak. Mungkin ada lagi. Enggak dong, enggak ada nyamuk. Enggak ada nyamuk. Banyak, Pak. Kayak gitu sampai bingung. Jadi yang belum tuh apa? Banyak, masih banyak. Masih banyak juga ya. Jadi masih banyak yang mau dikejar ya untuk target-target berikutnya ya. Banyak. Masih umur 30 kan? 24 Kak. Oh iya, sama 24. Kayak stop di 24 say. ya, stopnya di kayak kita stopnya di 26. Iya. Kita Nggak jauh kan? Nggak jauh. Sama kan? Karena kan masih muda juga kan, jadi peluang untuk masih bisa meraih itu sangat besar juga dong. masih bisa. Mudah-mudahan bisa ya, yang di Indonesia ini. Gue pengen pokoknya nanti kalau Ayo. misalnya pas lagi di Jakarta atau Iya. gimana gitu ya, kalau bisa nonton, gue pasti akan nonton. Sih. Kemarin pas Indonesia Open lagi di Indo nggak? Di Jakarta nggak? Enggak, aku di Bawel. Ya, Gua tuh kalau aku susah. kalau waktu itu pernah sih berapa kali diajak sama Lia. Cuman kayak kalau nama yang nggak terlalu terdengar banget tuh kayak Nggak mau nonton. juga lah gitu. Satu juga nggak ngerti sebenarnya. Cuman ngelihat nonton di TV tuh kayaknya seru aja gitu. Orang tuh teriak-teriakan di belakang. Iya. Tapi kok pas diliatin kok iya tapi seru juga. Cuman kalau ini tuh suka nggak Tapi ngerti nggak- gitu loh. nggak Iya. ngerti, ya. Dari Tapi yang kalau misalkan ini ajak gue Ali, boleh ajak boleh lagi. nanti ya. Aku ajak ya. Oh. Kalau walaupun bukan Glo yang main kita tetap pakai ini. Oh iya sudah pasti, saudara-saudara. Iya. Kalau apalagi kalau Glo yang main kan, bangga banget kita. Temen gue lah, Nek. Iya kan? Dong, nanti Kita lah. sombongnya begitu aja ya, Nek. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa ya. Amin, gitu. amin, Kalau amin. misalnya lagi di Jakarta gitu. Karena kalau misalnya bolak-balik ke Jakarta terus nggak bawa dia tuh kayak yang Iya, sedih jangan, banget kasihan. gitu. Kalau bisa Kasihan. mau nanti biar diajak gitu. Iya. Karena terakhir kali Alexa nonton badminton itu waktu dia masih umur Dia 1 masih tahunan gendong-gendong ya, Li? Iya. Masih digendong-gendong sama dia. Iya, dan itu gara-gara nggak dapet tiket untuk masuk ke dalam, jadi gue di depan nontonnya Oh, nggak sambil masuk. gendong Alexa, kan nggak dapet tiket, Nggak dapet tiket. nggak dapet Udah tiket sold out. karena udah apa namanya on the spot datangnya, terus berduaan doang sama sahabatku sama bawa Alexa, terus kita nonton tuh di depan, ayo Alexa sini ya, Indonesia, udah sampai di situ pegang gini, ayo Alexa, Indonesia, dia masih nggak ngerti dulu Itu Lia tuh begitu. Ampun. Gue Dia selalu kayak gitu. Iya, makanya Dari mudah-mudahan. sebelum punya anak pun dia selalu. Bisa lah nanti. Ayo Neng kita ke ini Neng, ayo Neng kita gini. Nggak mau, nggak ngerti. Ya mudah-mudahan nanti akan ada tiket-tiket Waktunya. yang berdatangan lah ya. Tapi pas denger Glo cerita tuh ternyata tuh vibes-nya kayaknya seru banget gitu kalau kita Iya. Gue pengen deh. Ayo. Iya, ya, kayak, wah, Ayo. biar Nanti kita kapan makin lagi ada semangat di ya. Indonesia? Indonesia Kapan tuh lagi? dalam 1 tahun tuh 2 kali. Di awal enggak. sama di tengah-tengah. Kapan lagi tuh berarti? Sekarang tuh bulan Tahun apa sih? depan ya? Januari sama Januari. Indonesia Open. Di kota Dili Juni. nggak sih? Januari di nih. kota Dili nggak sih? Januari ini ke Jakarta nggak ya? Karena kan gue Desember ke Bali kan. Januari bisa kali ya. Bisa kali Januari ya. awal. Bisa Januari bisa awal. deh kayaknya deh. Oh akhir. Oh sorry, Oh, Januari akhir. akhir. Akhir tuh Nur. Bisa deh Bisa kayaknya. deh. Ayolah. Iya ya kita. Nanti kita janjian ya. Ya ampun tuanku, aku mau nonton. Kita Tenang, pakai ini temennya ya, ada Say. banyak, tenang. Iya Ada ya. banyak. Kita pakai ini. Iya bener. Biar sombong aja. Oke sekarang kita main games main lagi games ya. Main games bukan. Oh, challenge. Pernah nggak pernah challenge. Oh, oke. Aduh, deg-degan. Langsung deg-degan ya. Pernah atau nggak pernah Glo bermain boneka Barbie? Pernah. Oh, Pernah dong. perempuan juga ya. Main. Kita Barbie main. juga ya. Tapi Main. kamu Barbie suka digunting-gunting Enggak, rambutnya? enggak. Suka di make upin? Enggak. Suka dipatahin kepalanya? Enggak. Suka ditelanjangin bajunya? Enggak. Itu hanya Lia yang begitu. Oh iya. Gue kayak psycho ya, dari kecil ya. Harusnya gemes
gemes gitu? Enggak, Atau karena kayak- tuh gue tuh kadang suka penasaran. Karena nyokap kan dulu bisa potong rambut, punya Oh, salon oke. gitu kan. Jadi gue yang kayak, oh nyokap tuh begini potongnya. Oh oke, gue ikutin. Oh Sampai salah, botak gitu salah, rambut. salah. Sampai habis. Lagi Habis itu ada boneka Barbie satu lagi karena dia rambutnya kepalanya udah botak, dicopotin kepalanya dimasukin tak Dimasukin. gitu. Iya, digantiin. Jadi gitu. kepala siapa, badan siapa? Iya, padahal kan nggak perlu ya, kan mereka sama aja kan kalau yang beda-beda warna kan baru-baru ini doang Ya. kan gitu. Dulu tuh semua sama warnanya. warnanya sama. Untuk apa gue pisahin gitu kan? Terus akhirnya dulu begitu. Nyokap dulu juga make up. Jadi make upnya nyokap tuh gue pakein ke Barbie. Iya, itu dia dengan seumpil-umpil. Dan dia itu kerjanya cuma di dalam kamar ya begitu aja dengan celana kolornya dia ya, dengan kacamatanya dia. Itu. Ini kacamata masih kecil. Bukan, Enggak bukan, kan? bukan. Kalau dulu kacamatanya kayak ini, atik Atik sini. sini yang agak besar gitu. Oh, oke, ya, tahu. Oke, next. Pernah atau nggak pernah Gloria ditodong harus jadi juara? Pernah. Serius? Iya. Kok jahat banget Sering sih? lah. Kayak Kamu harus ya. juara ya lo Itu ya, itu mungkin salah satu bebannya juga kali. Iya. Iya. Iya nggak Itu sih? juga mungkin salah satu beban juga kali dalam Pernah bermain. serius. Pernah lah pasti. Terus kayak apa itu rasanya? Kayak mana tuh ya? Tapi mungkin gak yang langsung juara loh, yang enggak, cuma mungkin kayak ya kalau bisa di sini ambil lah karena tahu celahnya di sini harusnya bisa gitu. Oh, digituin malah. Enggak yang harus enggak yang Iya, harus iya, juara juga atau apa, ya. tapi kayak bisa lah Iya, ngambil iya, gitu. Kan nggak ada siapa-siapa gini gitu. Malah kalau digituin malah jadi beban gak Jadi sih? beban sih sebenarnya sih. Iya. Mungkin ya tanpa disadari. Iya. Alam bawah sadar. Tapi ya, dianya kayaknya lempeng aja sih kayaknya ya. Anggapinnya tuh kayak lempeng. Lempeng tapi masuk ke dalam. Iya, itu dia. Kayak kurus kali ya. Lempeng masuk ke dalam. Oke, next. Pernah atau nggak pernah Glow kalah sampai depresi? Depresinya gimana dulu nih? Ya kan macam-macam. Biasa Tahu ya, orang mungkin depresi kan biasa macam-macam. garuk-garuk tembok di Pernah, pojokan. mungkin ya. Kalau dia suka di pojokan suka gigitin kuku. Lebih ke kuku kaki ya. Iya, gimana tuh? Agak Serem repot banget. ya. Ya. Pernah nggak? Mungkin pernah lah pasti pernah. Pernah ya, Pernah. tapi mungkin nggak gigit kuku gitu Nggak. kali ya. Lebih kayak Lebih yang ke Nggak gerogotin meja juga nggak. Gantiin itu ayam. Dia grogotin meja. Pernah atau nggak pernah Gloria Wijaya ketahuan bolos latihan? Enggak, aku nggak pernah bolos. Dia mah disiplin kayaknya deh. Sabar Nur, sabar Nur. Nggak pernah ya? Enggak. Ini ganti deh. Aku lagi ya. Ya boleh. Pernah atau nggak pernah Gloria pengen jadi artis sinetron? Enggak. Oh nggak kepengen Nggak. apa? Kalau jadi model pengen dong. Iya. Jadi model suka. Tapi Mau nggak pengen, artis ya? tapi nggak. Kalau artis yang sinetron gitu-gitu kayaknya enggak deh. Enggak ya. Paling cuma nonton aja lah ya. Nonton penikmat aja. Capek juga Nonton. kali ya. Mungkin iya. Udah Ya capek. ngeliat Kak Cika syuting kemarin aja ngebayanginnya kayaknya enggak deh. Sabar ya Nur. Tapi cuannya oke. Iya. Cuannya oke. Lumayan lah ya. Oh, pernah atau nggak pernah Glow takut kalah pada saat pertandingan? Pernah lah, sering pasti. Sering ya? Pernah, sering. Wajar itu malah normal. Iya itu mah normal Peot. Ya udah jangan ngomel ke gua kan yang bikin pertanyaannya Edo. Salah Edo dia lah. aja ya. Salahin dia aja ya. Dia Gimana sih pertanyaannya? Gimana sih, Do? Kurang nih. Itulah tadi pernah nggak pernah challenge. Yeay. Ini terakhir ya sebelum kita kasih hadiah untuk kamu. Yeay. Ini ada 7 deadly sins. Jadi kamu tinggal ambil satu kartu, terus nanti kamu baca, terus kamu harus bilang dosa apa yang pernah engkau lakukan berkaitan dengan kata yang kamu ambil ini. Oke? Ready? Ready or not? Be right on. Kayak ngebayangin Terus? si gua kalau lagi beli celana tuh kependekan mulu kali ya. Begini aja Kak. Aja kali ngapain kali ya, Bu? Tinggi banget. Keangkuhan adalah perasaan seseorang yang menilai diri mereka terlalu tinggi. Dosa ini membuat seseorang jadi mudah merendahkan orang lain. Emang kamu angkuh? Kayaknya angkuhan aku deh. Aku yang
yang bukan atlet aja aku angkuh loh. Keangkuhan adalah perasaan seorang yang menilai diri tinggi. Dosa ini membuat seorang jadi mudah merendahkan orang lain. Enggak juga sih. Enggak lah. Tapi pernah nggak sih ada momen di mana yang kayak enggak yang sampai ini ngejudge mereka Oh, gitu. enggak. Tapi kadang kan kita ngerasa aja Iya gitu. gitu. Pernah tuh Pernah lah pasti. pas lagi lawan negara mana? Apalagi kalau pas habis juara. Oh. Di atas angin. Oh iya. Nggak ketiup tuh angin. Sampai nggak masuk angin. Di atas angin. Oh, Di iya. atas angin gitu. Ya tapi kalau kayak gini kan maksudnya secara nggak sadar, terus udah gitu kan kalau atlet kan ya wajar lah kayak gitu karena jadi merasa percaya diri, apalagi kalau habis juara kan gitu. Tapi after itu ya udah bukan siapa-siapa lagi gitu. Iya, karena kan emang kadang atlet Indonesia juga nggak terlalu dilihat banget kan. Apaan sih? Nah kalau lempar muka Kok ke jadi gue, jujur? Sesuatu yang diumpatkan. Ibu ini terlalu ini ya. Iya, terlalu obses. makanya karena gue tuh kadang suka sedih aja gitu. Apalagi kalau misalnya ngelihat yang zaman-zaman dulu gitu ya, atlet siapa yang sebenarnya peraih medali apa gitu, pemenang di Olimpiade tahun berapa gitu, tapi ternyata hidupnya biasa saja gitu. Sedangkan kalau misalnya harus di-compare sama negara-negara di luar, negara-negara lain gitu ya, Itu para atlet tuh kayak selalu diperhatikan gitu iya ya. gitu. Apalagi pemenang pemenangnya. Sabar ya. Wah, makanya Sabar ya. banget. Balik lagi loh dari dia. Ini. Oke, Glo, terima kasih. Thank you guys. Thank you so much. Sekarang kita punya hadiah untuk kamu. Yeay, apa tuh? Ini hadiahnya dari Sepiring Indonesia dan WOD Sisters. Lucu. Ini tumbler. Iya, jadi- namanya. Iya, bener. Suka nggak sih? Suka dong. Iya, ada namanya. Tapi yang ya emang begitu ya, Bu. Iya, Bu. Tuh, Suster bagus. banget. Glo gimana tuh? Bagus Kak. Nanti dipakai buat latihan kan? Pasti dong. Pasti Yes. dong. Nah ini Pasti ada dong. lagi satu dari Earth Love Life. Ini Wih. ada body wash Sorry. dan juga body lotion. Yeay. Jadi biar habis latihan biar nggak bau-bau asem gitu kan ya, langsung mandi dengan sabun Pasti ini. dong. Gitu kan. Ini sekarang kamu masih di asrama? Aku ngekos sekarang ngekos. di luar. Anak kosan ya? Aju anak kos ya. Iya. Boleh. Yeay. Glo, thank you so much Thank ya, you, Kak. udah dikasih Thank you so waktunya much. jauh-jauh. Thank you so much. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan masih bisa ngedapetin apa yang Amin. dicita-citakan. Amin. Turnamen selanjutnya menang terus, Iya. terus. Amin. Targetnya Amin, semua amin. akan tercapai. Amin. Amin ya Allah. Yang penting sehat ya Glo ya. Amin. Iya. Titip salam buat keluarga. Iya, titip salam buat Mami ya. Amin, banget dari Mami aja Mami. Aku Titip bilang, salam ya. Mam, you mau ikut nggak Mam? Aku mau syuting nih sama Cika Amalia. Oh iya, nggak usah, malu kan. Ya udah. Halo Mami. Buat Sepiring Indonesia, terima kasih banyak buat tumblernya. Buat you. Earth Love Life juga, terima kasih banyak untuk sabun dan juga body lotionnya. Thank you. Kita langsung gini. Ya, buat Kemangga Icon Jakarta, thank you so much. Thank you banget dan jangan lupa kalian harus selalu nonton WOD Sisters karena kita selalu lucu. Dia bener-bener deh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ya. Bunyiin apanya? Ya, bunyiin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan karena kita sekarang ini tayangnya tuh setiap hari Sabtu dan Minggu. Betul, jam 6 sore. Ya, Kalian juga jangan harus follow apa sih Instagram sama TikToknya. Wow deh, Sisters. underscore sister. Glo, sekali lagi terima kasih. Terima kasih bajunya. Buat bajunya. Nanti ya nonton ya. Yes. Thank you ya. Next time kita ketemu lagi Ketemu nih ya. Bro and Sis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.